Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kesempatan yang kedua tentang pelajaran bahasa Saluan. Pada pelajaran pertama kita telah membahas awalan I yang digunakan untuk menunjukkan arah tujuan, menunjukkan tempat, dan menunjukkan pelaku perbuatan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang awalan me, meng, dan ba yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan awalan me, meng, dan ber. Awalan me. Awalan me dalam bahasa Saluan itu digunakan untuk yang pertama bermakna yang dikerjakan. Misalnya, Budi melibak niu. Budi memanjat kelapa. Kata molibak berasal dari kata dasar libak yang artinya panjat ditambah mo menjadi molibak artinya memanjat. Kemudian wati molio utan. Wati mencari sayur. Dari kata dasar lio cari kemudian ditambah melio menjadi mencari. Kemudian awalan mo itu ketika dia bertemu dengan a, i, u, e, o, dia sudah menjadi meng. Contoh misalnya tatu mengalah ampalang dari kata alah mengambil menjadi mengalah mengambil. Kemudian misalnya tatu menginau, itu menjadi mong dari kata inau. Kemudian kata dasar i ini, awalan me ketika ketemu dengan huruf i dia menjadi mong. Misalnya uduk menginau komiu, kata inau menjadi mong. Uduk mengingat kamu. Kemudian kata dasar me menjadi meng ketika ketemu huruf u. Misalnya wati mengunjang hutan. Dari kata unjang ditambah meng menjadi mengunjang, memasak. Unjang itu masak ditambah meng menjadi memasak. Kemudian kata dasar me menjadi meng ketika ketemu huruf e. Misalnya Budi mengepe. Budi merasa. Dari kata epe, rasa. Kemudian ini yang menjadi perhatian anak-anak adik-adik sekalian. Begitu juga ketika me ketemu huruf o dia menjadi meng, mengoli. Tatu mengoli sosok. Tatu membeli rokok. Jadi awalan mo ini saat bertemu dengan huruf K dia juga menjadi meng. K huruf G meng. Misalnya mengkabek, menggigit dari kata kabek. Kalau ketemu huruf G menggisil misalnya kata gisil, mengikis. Jadi awalan me berubah menjadi meng ketika ketemu a, i, u, e, o, dan k dan g. Nah itu diingat. Kemudian awalan mo berubah menjadi mom ketika dia bertemu huruf p. Misalnya mempotoi, dari kata potoi, mengingatkan. Jadi itu yang menjadi catatan kita, bahwa awalan mo itu
menyesuaikan dengan ketika dia bertemu dengan huruf A, I, U, E, O, bertemu dengan huruf K, bertemu dengan huruf P, dia menjadi mong. Kemudian awalan mo menjadi mon saat bertemu dengan huruf D, J, S, dan T. Misalnya huruf D, mon dupa. Jadi bukan lagi mong tapi mon. Mon dupa. Dari kata dupa, tabrak, mon dupa, menabrak. Dolong, mon dolong, dari kata merapat. Rapat menjadi merapat. Kemudian mo menjadi mon ketika misalnya ketemu huruf J. Misalnya jepa, monjepa, monjolo. Kemudian mo menjadi mon ketika ketemu S. Segai, dari kata segai, marah, mau marahi. Ketemu huruf T menjadi mon, mentugal. Dari kata tugal, menanam. Muntapak, kata tapak, tempeleng. Jadi itu yang menjadi kekhususan di dalam bahasa Saluan, bahwa awalan dalam bahasa Saluan juga seperti dalam bahasa Indonesia menyesuaikan dengan bertemu pada huruf-huruf awal. Jadi harus diingat tadi, mo itu menjadi mon ketemu dengan huruf-huruf tertentu. Jadi mo menjadi mon ketemu dengan huruf D, J, S, dan T. Dan mo menjadi mong ketemu dengan huruf K dan G, A, I, U, E, O. Oke, itu pelajaran kita. Nanti berikutnya lagi kita akan membahas tentang awalan-awalan lainnya dalam bahasa Saluan yang masih banyak, seperti ba dan sebagainya, sampai pada akhiran. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa bermakna bagi adik-adik sekalian, dan nanti kita ketemu pada channel berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.